Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabarnya? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap bersemangat ya dalam belajar, walaupun pembelajaran dilaksanakan di rumah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang penyembelihan hewan akikah dan kurban. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, baiklah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dengan pembacaan doa tersebut, mudah-mudahan memberikan kelancaran dan pemahaman dalam mempelajari materi kali ini, yaitu penyembelihan akikah dan kurban. Di situ anak-anakku yang dirahmati Allah juga ada doa belajar. Silahkan nanti ketika mau belajar diamalkan sendiri di rumah, sudah ada tagnya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita lihat dulu standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Ini saya perlihatkan, bisa dibaca sendiri. Standar kompetensinya misalkan memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan. Kemudian kompetensi dasar menjelaskan tata cara penyembelihan hewan. Kemudian menjelaskan ketentuan akikah dan kurban, memperagakan cara penyembelihan hewan, akikah dan kurban. Indikator dan lain-lain, sekali lagi silahkan dibaca sendiri. Ya, lanjut. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, mari kita lanjut untuk pembelajaran, segera kita mulai. Ketentuan penyembelihan hewan, pengertian penyembelihan hewan, kemudian nanti dalil penyembelihan hewan, rukun dan syarat penyembelihan hewan, tata cara penyembelihan hewan. Itu nanti yang akan kita pelajari. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita langsung untuk mengambil pengertian apakah penyembelihan hewan itu. Ya, penyembelihan hewan menurut bahasa menyembelih artinya baik dan suci. Jadi secara bahasa menyembelih itu artinya baik dan suci. Penyembelihan hewan adalah secara istilah memotong binatang dengan alat yang tajam pada bagian leher atau saluran pernapasan dan saluran makanan atau jalan makanan sampai putus sehingga binatang tersebut mati agar halal dimakan. Jadi tujuan penyembelihan di sana itu adalah supaya binatang itu menjadikan halal untuk dimakan. Kemudian apa dasar hukum penyembelihan? Dasar hukumnya atau dalilnya adalah Quran surat Al-An'am ayat 118. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu mimma dzukirasmallahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Artinya, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya atau ayat Allah. Jadi di sini jelas bahwa supaya penyembelihan atau binatang yang kita makan menjadi halal, maka dalam menyembelih jangan sampai lupa menyebut nama Allah. Itu dasar hukumnya anak-anakku. Sekarang apa rukun dan syarat penyembelihan hewan? Kita lihat yang pertama dulu adalah orang yang menyembelih. Jadi orang yang menyembelih itu syaratnya satu, beragama Islam atau ahli kitab. Ya, jadi beragama Islam atau ahli kitab. Ya, jadi selain orang Islam itu boleh kalau dia itu adalah ahli kitab. Namun anak-anakku perlu ketahui bahwa untuk ahli kitab sekarang saat ini sudah tidak ada lagi, sehingga yang sah untuk menyembelih adalah orang yang beragama Islam. Yang kedua adalah berakal sehat. Yang ketiga menyembelih dengan disengaja. Yang keempat menyebut nama Allah ketika menyembelih, yaitu mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya menyebut nama Allah. Yang kelima, orang yang menyembelih syaratnya adalah bisa melihat, tidak buta.
Jadi maaf anak-anakku sekalian, jadi ketika kita menyembelih binatang itu syaratnya harus bisa melihat. Walaupun misalkan dia adalah maaf seorang ustadz, ya, kalau dia sudah tidak bisa melihat, maaf sekali lagi, maka dia di sini dinyatakan tidak sah syaratnya untuk menjadi seorang penyembelih. Itu anak-anakku untuk syarat orang yang menyembelih. Berikutnya syarat hewan yang disembelih. Syarat hewan yang disembelih yaitu satu, masih dalam keadaan hidup. Nah, ini hati-hati anak-anakku, apalagi terhadap binatang yang kelihatannya berpenyakitan atau sakit. Ayam misalkan sakit itu hati-hati apakah dia itu masih hidup atau sudah mati. Nah, maka sebagai syarat sekali lagi untuk hewan itu supaya halal, supaya sah disembelih, harus dia benar-benar dalam keadaan masih hidup. Yang kedua, syarat hewan yang disembelih adalah binatang itu halal. Di semua binatang yang halal itu hukumnya adalah sah, hukumnya adalah halal untuk disembelih. Sebaliknya, ketika binatang itu dinyatakan haram oleh Allah, walaupun kamu menyembelih dengan nama Allah dan sebagainya, menyertai semua rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, namun karena hewannya itu diharamkan oleh Allah kamu sembelih, maka hukumnya tetap haram. Maka inilah syarat hewan yang disembelih, itu syaratnya harus halal. Sekarang berikutnya adalah alat yang digunakan menyembelih. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kamu harus memperhatikan ketika menyembelih suatu binatang, yaitu dengan alatnya. Apa syarat alatnya untuk menyembelih? Di antaranya benda yang digunakan untuk menyembelih adalah benda yang tajam dan dapat melukai. Jadi benda itu harus tajam, tidak boleh benda yang tumpul. Ya, kalau bahasa Jawanya itu misalkan peso itu peso tayengen berkaratan, itu sudah tidak bisa untuk menyembelih. Jadi harus benar-benar tajam. Maka ketika mau menyembelih silahkan pisaunya itu diasah terlebih dahulu biar tajam. Yang kedua, syarat alat untuk menyembelih adalah benda tersebut terbuat dari batu, bambu, besi, dan benda logam lainnya. Sekali lagi, cari batu yang bisa yang tajam. Ya, jadi jangan batu yang tidak ada tajamnya kamu pakai untuk menyembelih, itu tidak sah. Tapi batu yang tipis yang bisa untuk menggores itu bisa, atau bambu, ya, atau besi dan logam lainnya. Kemudian yang ketiga, syarat alat untuk menyembelih adalah benda tersebut tidak terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Jadi anak-anakku sekalian, jadi ada alat yang tidak sah untuk menyembelih. Ya, ada 3, yaitu di sini disebutkan kuku, gigi, dan tulang. Jadi kamu menyembelih dengan kuku, kamu menyembelih dengan gigi, kamu gigit-gigit seperti ini sudah tidak sah. Inilah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, alat yang sah untuk menyembelih. Jadi diperhatikan supaya binatang yang kita sembelih nanti menjadi halal untuk dimakan. Kemudian sekarang bagian tubuh yang mana yang seharusnya disembelih? Ya, yang pertama binatang yang disembelih itu adalah di lehernya. Ya, jadi menyembelih itu di lehernya, yaitu yang dipotong tadi adalah saluran urat pernapasan dan urat saluran makanannya. Ini kedua-duanya harus putus. Ya, ini. Kemudian yang kedua, binatang yang tidak dapat disembelih di lehernya karena liar atau jatuh ke dalam lubang, penyembelihannya bisa dilakukan pada tempat yang bisa mematikan. Jadi misalkan ada binatang liar sulit sekali untuk ditangkap, kemudian untuk kita sembelih kok sulit, maka dengan cara yang lain silahkan, misalkan ditembak atau dipanah, tapi menembak atau memanahnya juga pada tempat yang mematikan. Jangan lupa membaca tadi basmalah dan sebagainya itu. Nah, ini supaya binatang yang kita sembelih sekali lagi menjadi halal dimakan. Terus bila di dalam binatang yang disembelih terdapat janin atau anak binatang
dan didapatkan dalam keadaan mati dalam perut induknya setelah induknya disembelih, maka anaknya dinyatakan hukumnya adalah halal. Jadi misalkan kok kamu menyembelih binatang ini kok ternyata binatangnya itu delalai itu kok dia itu dalam keadaan bunting, maka ketika kamu menyembelih induknya tadi sudah mati, maka anaknya nanti kok mati juga, maka anaknya ini juga dinyatakan atau hukumnya adalah halal. Namun misalkan ketika kamu sembelih kok anaknya masih hidup, silahkan dipelihara. Kalau mau dipelihara. Itu anak-anak sekalian, apabila ketika menyembelih binatang kok ternyata di dalamnya ada anaknya atau binatangnya itu bunting, ya kalian perhatikan. Tadi tata caranya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah tata cara penyembelihan hewan. Cara-cara penyembelihan hewan itu diantaranya satu, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri. Jadi sebelah kiri itu berada di bawah. Kalau sudah berada di bawah, maka secara otomatis itu nanti binatangnya akan menghadap ke kiblat. Maka tata cara yang kedua, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang ketiga, memotong dua urat nadi, yaitu saluran makanan dan saluran pernapasan. Ini harus kedua-duanya putus, ya. Yang keempat, ketika akan menyembelih jangan lupa tadi menyebut nama Allah, kemudian takbir, yaitu membaca tadi bismillah wallahu bismillahi wallahu akbar. Nah, ini tata cara penyembelihan hewan. Kemudian dalilnya atau hukumnya adalah Quran surat Al-An'am ayat 121. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu mimma lam yadhkurismullahi alaihi wa innahu lafasiqun wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan janganlah kamu makan hewan-hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, sesungguhnya perbuatan tersebut adalah suatu kefasikan. Ini dasar hukumnya, ketika kita menyembelih harus menyebut nama Allah, supaya sekali lagi hewan yang kita sembelih tadi menjadi halal untuk dimakan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyembelihan lagi, yaitu hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Apakah makruh itu? Makruh itu lebih baik untuk ditinggalkan. Nah, apa yang lebih baik untuk ditinggalkan atau dimakruhkan dalam penyembelihan? Satu, menyembelih dengan alat yang tumpul. Jadi ketika menyembelih dengan alat yang tumpul, ini seharusnya dihindari, jangan sampai menggunakan alat yang tumpul. Kenapa? Karena termasuk nantinya akan menyiksa binatang yang kita sembelih. Maka sekali lagi di awal tadi saya katakan, kalau mau menyembelih silahkan alatnya diasah terlebih dahulu. Yang kedua, hal yang dimakruhkan, urat nadi kanan kiri leher tidak putus. Jadi ketika urat nadi kanan kiri kok tidak putus, ini juga termasuk dimakruhkan, dihindari, ditinggalkan. Ya, jadi kedua-duanya urat nadi tadi, saluran pernapasan dan saluran minuman, ya, ini harus putus. Yang ketiga yang dimakruhkan dalam penyembelihan, menyembelih sampai putus lehernya. Jadi ketika kita menyembelih kok kepalanya sampai putus, lehernya sampai putus, maka ini harusnya dihindari. Namun misalkan kok sampai sudah terjadi, apakah binatangnya masih halal dimakan? Binatang yang kita sembelih kalau sudah sampai putus lehernya ini tetap halal dimakan. Tapi sekali lagi, memutus leher binatang kita sembelih ini harus dihindari. Yang keempat, hal yang dimakruhkan ketika menyembelih yaitu mematahkan atau memenggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. Jadi anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah,
ketika kita mau menguliti binatang, ini harus diperhatikan juga, tunggu sampai benar-benar binatang itu sudah benar-benar dalam keadaan mati. Jangan begitu disembelih langsung dikuliti, jangan. Nah, karena biasanya ketika disembelih itu rohnya masih ada, maka jangan sampai dikuliti terlebih dahulu, ditunggu sampai benar-benar mati. Itulah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan yang harus dihindari. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, nah ini adalah gambaran tempat-tempat binatang yang mau kita sembelih. Itu sudah ada gambarnya, silahkan diperhatikan sendiri. Nanti kamu perbesar biar lebih jelas untuk melihatnya. Lanjut, anak-anak yang dirahmati oleh Allah, saya rasa untuk pertemuan pertama tentang penyembelihan sampai di sini dulu. Kemudian langsung berikutnya sekarang adalah tentang akikoh. Jadi anak-anak yang dirahmati oleh Allah, penyembelihan itu ada dua macam. Yang pertama adalah penyembelihan akikoh, yang kedua nanti adalah kurban. Sekarang akan kita bahas dulu tentang akikoh. Penyembelihan tadi sudah selesai ya, kita lanjut sekarang akikoh. Apakah akikoh itu? Pengertiannya secara bahasa, akikoh berasal dari bahasa Arab. Akikoh itu yaitu artinya adalah bulu atau rambut anak yang baru lahir. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, apakah akikah itu? Akikah yaitu menyembelih hewan atau binatang pada hari ke-7 dari kelahiran seorang anak sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran anak tersebut. Sekali lagi, akikah secara istilah yaitu menyembelih binatang pada hari ke-7 dari kelahiran anak sebagai rasa syukur kepada Allah atas kelahiran anak tersebut. Ini akikah secara istilah. Kemudian apa hukumnya melaksanakan akikah? Hukum melaksanakan akikah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Yaitu sunat yang sangat dianjurkan. Terus dalil untuk melaksanakan akikah ya, itu diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub. Bismillahirrahmanirrahim. An Samurata bin Jundubi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulami rohinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Ya, artinya dari Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak tergadekan dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Inilah sekali lagi dasar melaksanakan akikah adalah dari sabda Rasulullah. Jadi di sana jelas bahwa anak itu akan tergadai sebelum dia diakikahi oleh orang tuanya atau dilaksanakan penyembelihan akikah. Terus ketentuan akikah. Nah, untuk penyembelihan akikah maka ada beberapa ketentuan, diantaranya jumlah hewan akikah. Ya, ketentuannya kalau anaknya itu laki-laki maka menyembelih 2 ekor kambing atau domba. Dan kalau lahir anaknya perempuan maka cukup menyembelih 1 ekor kambing atau domba. Yang kedua, ketentuan akikah, keadaan kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat ya, sehat, kemudian tidak kurus, tidak cacat, kemudian sebaiknya jantan. Jadi sebaiknya jantan. Nah, apakah betina boleh? Boleh. Nah, tapi dihindari ya betina yang tidak sedang bunting. Nah, itu dihindari. Maka yang lebih aman, lebih baik menyembelih akikah atau korban itu dicari yang jantan. Yang kedua, sudah cukup umur. Ya.
Untuk hewan akikah ya dikatakan cukup umurnya, yaitu domba atau kambing itu berumur 1 tahun atau lebih, atau dikatakan pernah berganti gigi, atau dalam bahasa Jawanya adalah sudah poel ya itu. Jadi ini adalah syarat untuk akikah. Yang kedua, jenis kambing biasa boleh, atau kambing Jawa ya, dalam bahasa sehariannya disebut kambing kacangan atau kambing yang kecil itu. Namun sekali lagi sudah berumur 2 tahun ini kalau untuk kambing Jawa. Tadi yang 1 tahun itu untuk domba. Itu ketentuan akikah. Terus dalam gambar itu anak-anakku bisa kamu lihat ya ketentuan untuk hewan akikah itu ya. Itu diantaranya satu di sana bisa terlihat, yaitu mata tidak boleh buta total atau buta salah satunya, ini juga tidak boleh ya. Kemudian telinga juga harus utuh, tidak boleh ada yang terpotong, kaki juga tidak boleh pincang dan lain-lain. Kamu nanti bisa dilihat sendiri, diperbesar nanti biar jelas. Itu adalah gambaran untuk binatang yang dipakai syaratnya supaya sah untuk akikah. Tata cara penyembelihan akikah ya, tata caranya, waktu pelaksanaan akikah hendaknya dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jadi lebih afdol itu pelaksanaan penyembelihan akikah itu silahkan dilaksanakan pada hari ke-7. Namun kalau hari ke-7 tidak bisa, maka bisa dilaksanakan pada hari ke-14. 14 tidak bisa, maka hari ke-21. Jadi kelipatan 7 silahkan ya, dilaksanakan penyembelihan akikah. Yang kedua, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat. Jadi silahkan tadi tata cara penyembelihan juga diperhatikan ketika menyembelih, diantaranya dihadapkan ke kiblat. Kemudian waktu menyembelih sunnah membaca bismillah atau bismillahi wallahi akbar. Kemudian sholawat atas Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian dilanjutkan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian silahkan langsung disembelih. Ini tata cara menyembelih. Yang keempat atau D, daging akikah hendaknya dibagikan kepada fakir miskin setelah dimasak terlebih dahulu. Nah, inilah anak-anakku yang diperhatikan, bahwa ketika membagikan akikah, daging akikah dibagikan dalam keadaan sudah dimasak. Ini berbeda dengan kurban. Kalau kurban dibagikan dalam keadaan masih mentah atau belum dimasak. Ini tata cara penyembelihan akikah. Terus sekarang anak-anak yang dirahmati oleh Allah, apakah hikmah akikah? Hikmah akikah diantaranya adalah satu, sebagai perwujudan rasa syukur atas pemberian nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kita melaksanakan akikah itu? Diantaranya hikmahnya tadi adalah sebagai rasa syukur kita karena sudah dikaruniai oleh Allah seorang anak, maka kita melaksanakan akikah. Jadi rasa syukur. Yang kedua, mengajarkan anak untuk mendekatkan diri kepada Allah sejak dini. Jadi dengan pelaksanaan akikah, hikmahnya adalah juga memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita, supaya kita juga anak-anak kita juga nanti senang kepada ibadah atau tentang perintah Allah, supaya dengan seperti itu maka anak-anak kita nanti juga akan lebih dekat kepada Allah. Artinya adalah pembelajaran untuk anak-anak kita. Yang ketiga, menunjukkan rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mempererat tali persaudaraan antar tetangga. Jadi dengan pembagian itu, pembagian daging akikah ini bisa mempererat ya, persaudaraan antar tetangga. Yang kelima atau E, menumbuhkan sikap kepedulian sosial terhadap fakir miskin. Jadi daging yang kita berikan ini juga merupakan bentuk kepedulian sosial kita terhadap orang-orang fakir miskin. Itulah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Jadi sekali lagi untuk pertemuan yang kali ini kita cukupkan sampai materi akikah dulu.
Kemudian kurban akan kita bahas nanti pada kesempatan yang akan datang. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita semuanya terhindar dari virus corona dan secepatnya kita akan bertatap muka masuk ke sekolah seperti dahulu kala. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.